kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang biaya. Pertama, pengertian biaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa cost yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan disebut dengan biaya. Ada dua definisi. Yang pertama dari FASB 1980 mendefinisikan biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Yang kedua ada IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan bahwa beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas dan tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Selanjutnya ada karakteristik biaya. Biaya mempunyai dua karakteristik utama. Yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset, yaitu outflows of asset. Yang kedua, ada akibat aktivitas yang membentuk operasi utama yang berkelanjutan atau terus-menerus. Adapun karakteristik pendukung biaya yaitu yang pertama, penurunan aset. Biaya timbul karena terjadinya transaksi yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset. Dengan demikian, konsumsi atau pemakaian aset diartikan bahwa manfaat ekonomi aset telah habis karena melekat pada barang atau jasa yang telah diserahkan dari entitas usaha. Pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk tidak dapat disebut sebagai biaya jika produk tersebut belum terjual. Karena jika belum terjual, sebenarnya belum terjadi penurunan aset. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk aset sebagai potensi jasa. Yang kedua ada operasi utama yang menerus. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar menjadi biaya, maka konsumsi tersebut harus berkaitan dengan transaksi utama kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan aktivitas utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan dan profit yang direpresentasikan dalam aktivitas produksi dan pengiriman barang. Yang ketiga ada kenaikan kewajiban. Pendefinisian biaya adalah kenaikan kewajiban. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai oleh pihak lain, perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa yang datang, sehingga kewajiban yang timbul sebagai contoh adalah tarif atau fee. Pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan, sehingga biaya harus timbul diikuti dengan kenaikan kewajiban. Yang keempat ada penurunan ekuitas. Penurunan aset akan menurunkan ekuitas. Walaupun demikian, penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya pembagian dividen kas adalah penurunan aset tapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi penurunan aktivitas hanya merupakan karakteristik pendukung pengertian. Yang kelima, aliran fisik atau moneter. Yang keenam, rugi. Kata-kata kunci yang pada pengertian rugi adalah yang pertama penurunan ekuitas atau aset bersih. Yang kedua, transaksi periferal atau insidental. Di sini transaksi periferal adalah transaksi yang terjadi di luar operasi utama atau sentral perusahaan. Sedangkan transaksi insidental adalah transaksi yang jarak terjadi. Yang ketiga ada selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik. Dari tiga karakteristik di atas, yang paling membedakan rugi dengan biaya adalah karakteristik yang kedua, yaitu transaksi periferal atau insidental. Sebenarnya, karakteristik yang pertama yaitu penurunan ekuitas juga karakteristik biaya, tetapi dipandang dari sudut pengaruh akhir yaitu menurunkan ekuitas. Seperti keuntungan atau profit, rugi bisa merupakan jumlah kotor atau jumlah bersih. Karakteristik yang ketiga yaitu selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik juga merupakan karakteristik biaya karena biaya harus berkaitan dengan operasi dalam arti luas dan bukan dengan aktivitas pendanaan. Karena secara konseptual dan esensial, karakteristik biaya tidak berbeda dengan rugi.
Rugi perlu didefinisikan sebagai elemen dan dibedakan dengan biaya karena sifat terjadinya sebagaimana disebut dalam karakteristik yang kedua, yaitu transaksi periferal atau insidental di atas. Untuk disebut rugi, kejadian yang menimbulkan harus periferal atau insidental atau di luar kendali manajemen. Seperti keuntungan atau profit, 4 sumber rugi yang diidentifikasi adalah yang pertama periferal atau insidental. Misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada transfer nol timbal balik dengan pihak lain, misalnya pencurian dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Yang ketiga ada penahanan aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahanan persediaan. Selanjutnya ada faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi, musibah alam yang lebih rendah daripada biaya aset yang rusak. Contoh lain adalah lenyapnya manfaat aset yang tidak diasuransi akibat kebakaran. Pengakuan biaya. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan mengikuti masalah kriteria pengakuan, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi biaya-biaya atau rugi dapat diakui. Dan masalah saat pengakuan adalah peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah terpenuhi. Tidak seperti pendapatan atau keuntungan, biaya dan kerugian tidak mengalami masalah pembentukan dan realisasi. Oleh karena itu, kriteria pengakuan tidak dibedakan dengan kaidah pengakuan, sehingga masalah pengakuan biaya dan rugi adalah kapan penurunan nilai aset dapat dikatakan telah terjadi, atau kapan biaya dan rugi telah timbul sehingga jumlah rupiah biaya dan rugi dapat diakui. Yang pertama, kriteria pengakuan biaya. Biaya atau rugi pada umumnya diakui bila mana salah satu dari dua kriteria berikut ini. Yang pertama, konsumsi manfaat. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang mempresentasikan operasi utama atau sentral entitas tersebut. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila telah terjadi nyata atau jelas manfaat ekonomi masa datang suatu aset yang diakui sebelumnya telah berkurang atau lenyap. Kaidah pengakuan di atas dilandasi oleh basis asosiasi yang oleh APB disebut sebagai prinsip pengakuan biaya. Hal ini dinyatakan oleh APB sebagai berikut. Yang pertama, mengasosiasikan sebab dan akibat. Beberapa kos diakui sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasikan sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasikan dengan periode sebagai biaya atas dasar usaha untuk mengalokasikan kos secara sistematik dan rasional ke beberapa periode yang diperkirakan menikmati manfaat. Yang ketiga, pengakuan segera. Beberapa kos diasosiasikan dengan periode berjalan dengan biaya. Yang berikut, saat pengakuan pendapatan, yang pertama adanya hubungan dengan pendapatan. Yang kedua, diakui pada periode yang sama dengan periode diakuinya pendapatan. Yang ketiga, penandingan didasarkan pada kelayakan ekonomi. Yang keempat, menandingkan tidak berarti mengkompensasi. Yang berikut, basis asosiasi antara biaya dan pendapatan. Yang pertama, asosiasi sebab dan akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian. Berupa pendapatan ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling tidak masuk akal adalah sebab akibat, walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan, karena dalam hal sulit dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan proses penandingan dengan periode sebagai penakar, pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode. Dalam pengakuan biaya, diasumsikan bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukannya produk. Yang ketiga, pembebanan arbitrer. Kalau tidak ada alasan yang kuat untuk menunda pembebasan kos,
untuk mencapai penandingan sebab akibat, dan juga tidak ada dasar alokasi yang layak, suatu kos biasanya akan langsung dibebankan dalam periode terjadinya. Ini berarti bahwa kos ditandingkan dengan pendapatan secara arbitrer. Penandingan arbitrer tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonominya menjadi lenyap atau berkurang. Yang berikut, masalah-masalah yang berkaitan dengan penandingan. Yang pertama, sediaan. Masalah pengukuran dan penilaian sediaan pada akhir periode dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan besarnya kos barang yang terjual untuk ditandingkan dengan penjualan sehingga dapat ditentukan besarnya laba perusahaan. Yang kedua, penentuan nilai sediaan sebagai unsur aset lancar perusahaan. Penentuan nilai sediaan sangat penting untuk menilai likuiditas operasi perusahaan, karena aliran kos tidak selalu mengikuti secara persis aliran fisis barang. Diperlukan metode asosiasi yang paling menggambarkan kegiatan operasi sesungguhnya, sehingga penandingan yang tepat antara biaya atau kos barang terjual dan pendapatan dapat dicapai. Yang kedua, fasilitas fisis. Dalam hal fasilitas fisik, kos yang terjadi pada saat pemerolehan pada umumnya diakui sebagai aset, dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang direpresentasi dengan kos. Karakteristik dan tujuan pelaporan. Semua aset mempunyai karakteristik umum, yaitu merupakan potensi jasa yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya. Fasilitas fisik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berwujud fisik, dikuasai oleh perusahaan untuk mengolah dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, pada umumnya berumur panjang walaupun terbatas sehingga perlu penggantian. Yang ketiga, bernilai bagi perusahaan lantaran kekuasaan atau hak perusahaan untuk menggunakan, bukan lantaran hak miliknya. Yang keempat, pada umumnya merupakan aset non-moneter dan manfaat yang dapat diberikan berupa potensi jasa, bukan daya beli atau ketertukarannya. Karakteristik yang demikian menyebabkan tujuan pelaporan dan pengukuran fasilitas fisik ini adalah untuk menentukan penggunaan jasa dalam suatu periode yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, tanah. Oleh karenanya, dapat dianggap bahwa kos tanah tidak perlu didepresiasi atau diamortisasi bahwa menjadi biaya depresiasi. Dengan kata lain, fungsi tanah untuk menyediakan jasa ditempati tanpa batas waktu cukup menjadi alasan kebijakan untuk memperlakukan kos tanah sebagai investasi permanen dalam fasilitas produk. Tanah bukan hak milik permanen. Dalam keadaan seperti ini, akuntansi yang sehat menghendaki pemisahan kos tanah menjadi bagian yang dimasukkan sebagai kos sisa tanah dan bagian yang menunjukkan kos elemen tanah yang dapat habis jasanya. Kemudian ditentukan alokasi kos semantik yang tepat untuk bagian kedua tersebut. Jadi, dengan akuntansi seperti ini, pengeluaran untuk mengembalikan kesuburan tanah akan menjadi bagian kos tanah yang pada akhirnya harus didepresiasi. Yang keempat, aset tak berwujud. Penghapusan langsung seluruh kos sebagai rugi harus segera dilakukan kalau kondisi menunjukkan bahwa aset tak berwujud tersebut tidak lagi mempunyai arti ekonomik yang penting. Yang terakhir, sumber alam.